Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Perjalanan timnas U23 di Piala AFF memang sudah berhasil, dan sayangnya kita gagal jadi juara. Ya, tapi lupakan saja. Namun hidup terus berjalan, karena di depan sana kualifikasi Piala Asia telah menunggu. Ya, bagaimanapun kita harus memberikan apresiasi kepada semua yang terlibat di tim U23, khususnya para pemain yang dengan segala plus minusnya telah berusaha memberikan segalanya. Akan tetapi bila boleh memilih, tentu kita harus memberikan atensi khusus ke 3 nama pemain yang kabarnya telah masuk radar scouting luar negeri, di mana 3 nama tersebut adalah Doni Tri Pamungkas, Kadek Ariel, dan Kakang Rudianto. Ketiganya dianggap sebagai bakat paling menonjol di timnas U23, khususnya selama gelaran AFF. Dengan usia yang masih belia namun bakat yang oke, jelas mereka bukan hanya harapan masa depan sepak bola Indonesia, tapi juga calon bintang yang siap mengguncang panggung internasional. Andai bisa terus konsisten berkembang. Dan di antara semua destinasi di Liga Thailand, kompetisi paling bergengsi di Asia Tenggara tampaknya menjadi panggung paling ideal untuk mereka memulai petualangan main di luar negeri. Terlebih di sana kan udah ada Arkan dan Hasnawi yang telah membuktikan kesuksesannya. Plus yang terbaru ada Sin Pantinama, ya, per musim ini bergabung dengan raksasa Liga Thailand, Buriram United. Ya. Jadi apakah terrealisasi? Ya, mari kita coba kupas ya dari beberapa pemain tadi. Yang pertama ya, Doni Tri, winger eksplosif berusia 20 tahun dari Persija Jakarta, telah definisi sejati dari seorang pemain serba bisa. Dia semifinal Piala AFF U23 melawan Thailand. Doni Tri diplot pelatih sebagai pemain nomor 10. Kemudian di final melawan Vietnam ia dipasang pemain nomor 6. Ya, secara umum penampilannya memang enggak sebagus saat main di winger ya. Akan tetapi juga enggak bisa dibilang jelek. Ya, Doni sendiri bukanlah nama baru di panggung internasional. Pada ASEAN U19 ya, di Boys Champion tahun 2024 dinobatkan sebagai pemain terbaik. Sebuah penghargaan yang menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta terbesar di kawasan Asia Tenggara tentunya ya. Dengan tinggi 176 cm dan kemampuan bermain di berbagai posisi mulai dari winger hingga bek kiri, Doni adalah permata yang siap dipoles di liga yang lebih kompetitif. Karena Persija pun ia terbilang sudah cukup kenyang pengalaman. Tercatat Doni sendiri udah total mengemas 62 penampilan bareng Macan Kebayoran, di mana artinya secara mental kompetisi Doni udah benar-benar siap bila dalam waktu ada kesempatan datang untuk main di luar negeri, khususnya di Thailand. Nah, itu adalah salah satu yang kita punyai ya, sekarang Kadek Ariel ya. Dia itu di Bali United berusia 20 tahun. Kadek Ariel bisa dibilang adalah simbol kepemimpinan di lapangan, dan seperti Doni pengalamannya mentas di level internasional berbareng sama timnas kelompok umur ya. Sebagai kapten tim U23 di Piala AFF U23 tahun 2025, Kadek sanggup memimpin rekan-rekannya dengan penuh keberanian, meskipun ketika final melawan Vietnam penampilannya kurang maksimal. Namun secara umum semuanya tahu jika Kadek adalah salah satu bek muda paling potensial yang dimiliki Indonesia saat ini.
Di Bali United sendiri juga terbilang cukup banyak mendapat menit bermain ya. Total mengoleksi 40 pertandingan, di mana ini jelas pengaruh pada perkembangannya. Dengan jiwa kepemimpinannya di usia muda ditambah dengan kemampuan defensifnya yang solid plus udah banyak bermain berkompetisi, terbentuk baiklah di Liga Indonesia atau di timnas ya. Wajar kalau Kadek Ariel dianggap layak untuk mencoba keberuntungan di Liga Thailand sebagai langkah awal untuk meningkatkan level permainannya ya. Jadi itu perlu ya, untuk Kadek Ariel juga udah lumayan. Nah, yang ketiga ini adalah Kakang Rudianto, di mana bek berusia 22 tahun dari Persib Bandung bisa dibilang adalah definisi dari ketenangan di bawah tekanan selama gelaran di AFF U23 ini. Kakang boleh jadi adalah pemain yang penampilannya konsisten, tenang, kalem, enggak gerusa-gerusu, kuat dalam 1 lawan 1, serta punya umpan panjang progresif yang bagus. Walaupun itu jarang banget ya dilepas dan lebih sering back ya. Tapi enggak apa-apa, semoga itu jadi bahan evaluasi. Potensi Kakang sendiri juga diakui langsung oleh Kim Sang-sik yang pelatih saat bergabung membela Asian All Star melawan MU, di mana Kim menilai jika Kakang udah semakin matang dan penampilan Kakang ketika melawan MU pun bisa dikatakan cukup solid hingga membuat Alejandro Garnacho frustasi kala itu. Sama seperti Doni dan Kadek di Persija ya sendiri, Kakang juga lebih sering dapat kesempatan tampil dan total hingga saat ini sudah mengoleksi 58 cap ya, bersama klubnya ya, termasuk tampil di Liga musim lalu. Dengan kemampuan serta ketenangannya dalam baca situasi, Kakang dinilai akan semakin matang bila dia main di kompetisi yang lebih elit dari Liga Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya ketika ini cepat-cepat bisa go internasional, diawali dengan Thailand. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan calon-calon muda Indonesia ini bisa sukses dalam mengarungi hobi persepak bola. Terima kasih, Merdeka.